Masih ingat nggak sama tim yang bikin heboh seluruh dunia di Piala Dunia 2022? Tim yang benar-benar di luar dugaan semua orang. Yap, kita lagi ngomongin Singa Atlas, Maroko. Dan sekarang pertanyaan besarnya adalah, bisa nggak sih mereka ngulangin keajaiban itu di tahun 2026 nanti? Oke, kita harus mulai dari sini ya, dari momen bersejarah mereka di Qatar 2022. Soalnya mereka tuh nggak cuma main bagus, tapi benar-benar mecahin rekor. Coba bayangin, jadi negara Afrika dan Arab pertama yang bisa tembus semifinal Piala Dunia FIFA. Gila kan? Ini momen yang nggak bakal bisa dilupain sih. Perjalanan mereka di fase knockout itu, wah udah kayak cerita dongeng deh. Mereka bisa-bisanya nendang pulang raksasa Eropa satu persatu. Pertama Spanyol lewat adu penalti yang bikin jantungan. Terus Portugal dengan sundulan super ikonik dari Youssef En-Nesyri. Kemenangan-kemenangan ini yang bikin mereka jadi pahlawan di mata dunia. Nah, terus gimana nih kita bakal ngebahas perjalanan mereka ke 2026? Oke, pertama, kita lihat gimana status mereka berubah dari tim kejutan jadi tim yang benar-benar diperhitungkan. Terus, kita bakal bahas perubahan paling gede, pelatih baru, dan visinya. Abis itu kita kenalan sama bintang-bintang utamanya, kita bedah skuadnya sampai dalam, dan terakhir, kita intip prediksi dan tantangan super berat yang udah nunggu mereka. Jadi gini, setelah sukses besar di Qatar, Maroko tuh udah nggak bisa lagi dianggap tim kuda hitam. Udah nggak bisa. Ekspektasinya sekarang jauh lebih tinggi. Mereka datang ke Piala Dunia 2026 ini dengan status baru, sebagai kekuatan yang wajib diwaspadai di panggung dunia. Kutipan dari FIFA.com ini tuh udah ngerangkum semuanya sih. Penampilan mereka di 2022 itu bukan cuma soal menang kalah di lapangan bola. Ini tuh momen krusial yang ngubah peta kekuatan sepak bola dan jadi inspirasi buat jutaan orang di Afrika dan dunia Arab. Nah, ini dia nih bagian yang bikin deg-degan buat kampanye 2026 mereka. Ada orang baru yang megang kendali di kursi pelatih. Namanya Mohamed Wahabi, dan dia baru ngambil alih tim beberapa bulan aja sebelum turnamen dimulai. Ini kan, wah krusial banget. Jadi, coba kita bandingin ya. Di satu sisi ada Walid Regragui, arsitek di balik sukses 2022 yang bikin tim dengan pertahanan sekuat baja. Nah, di sisi lain ada Mohamed Wahbi, pelatih yang baru aja bawa tim U20 Maroko jadi juara dunia dan jago banget ngorbitin talenta muda. Jadi ini bukan sekedar ganti pelatih loh, ini tuh pertaruhan filosofi antara mau lanjutin yang udah stabil atau mau regenerasi total. Terus, apa sih resepnya si Wahbi ini? Coba deh bayangin, tim yang bertahannya rapet banget, disiplin, tapi begitu dapat bola, mereka langsung neken lawan di atas dengan serangan balik yang super kreatif dan bahaya banget. Ini tuh soal keseimbangan antara disiplin dan berani ambil resiko. Gaya main yang kayak gini nuntut pemainnya buat pinter secara taktik. Oke, sekarang kita pindah ke lapangan. Kita lihat siapa aja sih pemain-pemain kunci yang jadi tumpuan harapan tim Maroko ini. Ya jelas dong, kita harus mulai dari sang kapten, Achraf Hakimi. Pemain PSG ini bukan cuma salah satu bek kanan terbaik di dunia, dia itu jantung dan nyawanya tim ini. Energinya, kecepatannya, pengalamannya, wah luar biasa. Kepemimpinannya di lapangan itu bakal jadi kunci banget. Terus ada si X-faktornya mereka, Brahim Diaz. Pemain Real Madrid ini tuh kayak percikan api kreativitas yang bisa ngubah hasil pertandingan dalam sekejap mata. Dia nggak cuma jago cetak gol, tapi bisa nyiptain peluang dari situasi yang kelihatannya nggak mungkin. Ini penting banget buat lini serang Maroko. Nah, ini yang menarik. Lihat deh datanya. Diaz itu bener-bener jadi bintang di Piala Afrika. Bahkan jadi top scorer turnamen. Ini bukti nyata betapa berharganya dia buat tim. Dan ini juga jadi sinyal bahaya buat semua lawan-lawan Maroko nanti. Oke, kita udah kenalan sama bintang-bintangnya. Sekarang, yuk kita bedah mesin tim ini secara keseluruhan. Kita lihat gimana sih kekuatan dan keseimbangannya lewat angka. 400 juta euro. Wow, angka ini nggak sih kita gambaran cepat betapa berharganya skuad yang dibawa Maroko ke Piala Dunia 2026. Ini bukan lagi tim sembarangan ya. Ini isinya pemain-pemain top dengan nilai pasar yang tinggi. Dan kalau kita pecah-pecah, kelihatan banget di mana harta karun mereka. Paling gede itu di pertahanan, 39%. Ya jelas dipimpin Hakimi. Tapi lihat deh, penyerang dan gelandang juga nggak jauh beda. Keseimbangan antara lini belakang dan depan ini yang jadi salah satu kunci kekuatan utama mereka. Jadi, apa aja sih kekuatan mereka? Pertama, jelas, inti tim dari skuad 2022 yang bersejarah itu masih ada. Kedua,
Pertahanan mereka super solid, apalagi ada kiper sekelas Bono. Terus, gelandang-gelandangnya dinamis dan punya teknik tinggi. Dan jangan lupa, kecepatan dan kreativitas dari sayap, Hakimi dan Ezazuli itu bahaya banget. Tapi, ya nggak ada tim yang sempurna. Pasti ada kelemahannya. Ganti pelatih mendadak itu bisa jadi masalah, butuh penyesuaian taktik. Terus mereka juga belum punya striker nomor 9 yang konsisten jadi mesin gol di level top. Dan yang paling bikin khawatir, mereka terlalu bergantung sama pemain kunci kayak Hakimi dan Diaz. Kalau salah satu dari mereka cedera, wah bisa gawat. Oke, sekarang kita sampai ke pertanyaan paling penting. Kira-kira bakal kayak gimana sih perjalanan mereka di Piala Dunia nanti? Oke, kita lihat prediksi dari AI untuk fase grup. Mereka satu grup sama Brazil, jadi ya berat. Prediksinya sih bakal kalah dari Brazil, tapi lawan Skotlandia dan Haiti prediksinya menang. Jadi harusnya ini cukup buat bawa mereka lolos ke babak selanjutnya. Tapi, nah ini dia. Tantangan yang sebenarnya baru dimulai setelah lolos grup. Jalan mereka di fase knockout itu ngeri banget. Potensinya bisa ketemu Amerika Serikat, terus Spanyol, ulangan laga ikonik 2022, dan kalau lolos lagi, kemungkinan besar ketemu Prancis. Ini sih bener-bener jalur neraka. Data AI ini ngasih kita gambaran yang cukup realistis. Peluang lolos dari grup gede banget, 85%. Terus, buat sampai ke perempat final, masih sangat mungkin sekitar 30%. Tapi, buat jadi juara, nah ini yang berat. Peluangnya cuma 2%. Kecil, tapi bukan nol kan? Jadi kesimpulannya gimana? Kita punya tim yang bakatnya nggak usah diragukan lagi, punya pengalaman bikin sejarah, tapi di saat yang sama, mereka harus ngelewatin jalan yang super terjal dengan pelatih yang masih baru. Jadi pertanyaan akhirnya cuma satu, apakah ini awal dari sebuah generasi emas Maroko yang baru, atau keajaiban 2022 itu cuma kebetulan yang terjadi sekali seumur hidup? Jawabannya, ya kita lihat aja nanti.